وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian pasal wasaro itu wujubil jizyah khamsatu khisalin. Nah, kemudian ketika menyerang, kok kemudian si musuhnya ini ditawari untuk masuk Islam nggak mau gitu kan. Kemudian diajak perang nggak mau, maka dia pilih untuk menyerah. Maka dalam kondisi dia menyerah ditawari mau bayar jizyah nggak. Oh, dia mau bayar jizyah, maka di situ ada 5 perkara gitu. Jizyah ini nggak semata-mata pajak ya. Jadi jizyah ini ketika sebuah negeri ini bayar jizyah kepada kaum muslimin, kepada negara Islam, maka negara Islam ini wajib melindunginya, wajib menjaganya. Nggak boleh ada yang ganggunya. Yang pertama al-bulugh, syaratnya adalah balik, kemudian wal akal, berakal, wal khuriyah, dan merdeka, wal dzukuriyah, dan laki-laki, kemudian wa ayyakuna min ahlil kitab au mimman lahu subhahu kitab, atau dari ahli kitab atau yang punya kitab. Maka ditawari dulu jizyah. Kamu mau Islam nggak? Masuk Islam nggak? Nggak. Mau bayar jizyah nggak? Nggak. Perang? Oke, udah perang. Begitu perang berkecamuk, mereka kalah, ya dapat ghanimah. Oh, baru mau diserang mereka kabur, ya itu namanya fai. Ya. Kemudian yang yang menyerang, kemudian kena orang yang berperang, kemudian orangnya itu mati, maka dia mendapat salab. Nah, jadi itu beberapa kata-kata dalam kitab jihad yang harus kita pahami atau kita kenali. Kemudian wa yu'khadha minal mutawassiti dinaron. Dan kemudian jizyah yang paling kecil yaitu 1 dinar. Wa minal musiri arba'u dinarin. Oh, salah, dari atas dulu. Wa aqallul jizyati dinaron, dan jizyah paling sedikit itu adalah 1 dinar atau 4,25 gram emas, atau kalau dikasih sekarang ya 4.200.000. Fi kulli haul, dibayarkan setiap tahun. Ya, dan ini berlaku untuk setiap jiwa, setiap orang, bukan satu negeri. Jadi kalau negerinya ini isinya 1 juta orang, ya tinggal 1 juta dikalikan 4 juta. Berapa itu? 4 triliun. Nanti selama 1 tahun dijaga gitu. Wa yu'khadha minal mutawassiti dinaron. Adapun yang menengah gitu kan. Artinya orangnya agak kaya tapi nggak kaya banget, maka jizyahnya adalah dinaron, 2 dinar. Wa minal musiri arba'atu dananir. Adapun orang-orang yang kaya, ya, ini kayak negara kaya gitu, maka 1 orang 1 kepala itu jizyahnya adalah 4 dinar. 4 berarti kali 4 berarti 16 seperempat kali 4 2 18 juta 1 orang setahun. Nah, kamu bayar, kamu tak jaga. Wa yajuzu ayyastarita alaihimud diyafah fadlan an miqdaril jizyati. Kemudian akad jizyah yang dilakukan mencakup 4 hal. Wa yatadammanu aqdal jizyatu arba'atu asya'in. Dan diperbolehkan untuk mempersyaratkan bagi mereka ad-diyafah, yaitu boleh untuk menerima tamu, ya, fadlan an miqdaril jizyati, sebagai kelebihan atau keutamaan karena sudah bayar jizyah. Artinya kalau kemudian kita udah jamin, maka di situ ada tamu, jamunya ya kita jamin gitu ya. Ya, jadi tamu yang menjadi tamu negara dan pada satu negeri yang udah bayar jizyah kepada pemerintahan Islam itu kan, maka di situ dia juga tamunya juga harus dijamin termasuk duta besarnya. Wa yatadamman aqdal jizyati arba'ata asya'in. Maka akad jizyah yang dilakukan mencakup 4 hal. Yang pertama apa? Ayu addu al jizyah, yaitu mereka harus bayar jizyah. Kemudian wa antajri alaihim ahkamal Islam, dan mereka juga berlaku hukum Islam. Jadi kalau ada yang nyolong potong tangan, ada yang bunuh balas bunuh gitu. Wa alla yadhkuru dinal Islam illa bi khair, dan tidak boleh mengumpat agama Islam kecuali
menyebutkan tentang agama Islam kecuali yang baik. Artinya kok dia bayar jizyah, dia kita lindungi, kok kemudian ada video viral dia mencaci maki Islam atau bikin karikatur Nabi, ya maka batal perjanjiannya. Wa alla yaf'alu ma fihi dororun alal muslimina wa yu'rafuna bilbasil ghiyar, dan mereka tidak melakukan hal-hal yang membahayakan kaum muslimin. Wasaddidiz zinar. Sini terjemahkan sebagai habis. Mereka dikenali dengan pakaian ghiyar. Jadi kalau zaman dulu tuh orang-orang wa yu'rafu bilbasil ghiyar. Jadi zaman dulu tuh orang tuh kalau orang kafir kalau kemudian dapat jaminan dari kaum muslimin, maka mereka itu dikasih pakaian khusus, pakaian khusus yang ini wong kafir itu. Atau kalau sekarang kita lihat di Saudi itu, misal kita di Jeddah itu atau di Riyadh itu kan bukan tanah haram ya. Itu kalau kita ke situ tuh kita akan lihat orang kafir itu tetap pakai baju panjang, tapi dia nggak pakai jilbab. Nah, atau kalau pakai jilbab cuma sekedar ditutup ketok gitu. Itu umumnya itu orang yang belum Islam. Tapi kalau udah Islam, dia wajib pakai jilbab. Bahkan orang Saudi sendiri harus pakai cadar. Kemudian wasad di zinar, dan dia harus kemudian memakai zinar. Nah, zinarnya apa? Zinarnya di sini yaitu 95. Yaitu ikat tebal sabuk di pinggangnya di bagian luar. Itu tanda lagi gitu. Pokoknya ada tandanya. Jadi kalau orang Islam itu udah kuat itu sampai kayak gitu ya. Kemudian mana tadi? Wa yumnauna min rukubil khail, dan mereka dilarang menaiki kuda. Artinya dia nggak boleh kemudian menunjukkan sikap angkuh di depan kaum muslimin. Jadi benar-benar kalau itu negara yang sudah dijamin keselamatannya oleh negara Islam, mereka bayar jizyah, itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan, dan ini termaktub dalam fikih Syafi'iyah ya. Jadi kalau ada orang ngaku Syafi'iyah kemudian semua agama sama kata dia, kemudian nggak boleh kita beda-bedakan, kalau perlu ibadah juga bareng, ini ngawur, dia nggak paham tentang fikih Syafi'iyah. Walaupun ngakunya pesantrennya pesantren Syafi'iyah. Wallahu ta'ala alam.